Lanjutkan dengan sholat tarawih pada malam hari ini. Yang kedua, sebelum pemateri kultum Ramadan naik ke atas mimbar, ada beberapa keumuman yang ingin kami sampaikan. Akan tetapi sebelumnya kami menghimbau kepada para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, mohon untuk alat komunikasinya disilentkan atau dinonaktifkan terlebih dahulu demi kekhusyuan sholat berjamaah kita. Dan bagi jamaah yang di depannya terdapat keropak, mohon bantuannya untuk menjalankannya. Dan juga bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, dan sodakoh melalui Masjid As-Sofia, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Dan bagi jamaah yang ingin ikut berkontribusi dalam pengadaan takjil buka puasa selama bulan suci Ramadan, bisa menghubungi kami atau datang ke kantor sekretariat DKM Masjid As-Sofia. Pengumuman selanjutnya yaitu mengenai kultum Ramadan pada malam hari ini, yang bertindak sebagai pemateri yang terhormat Al-Ustadz Haji Syukron Ma'mun SOS MHI. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Dan yang bertindak sebagai imam yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Rifai MEI. Dan untuk jumlah keropak pada malam kemarin sebesar Rp768.000. Semoga amal infak sodako para jamaah sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan rezekinya serta diberi kesehatan selalu. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Al-Ustadz Haji Syukron Ma'mun SOS MHI, falyatafaddal masykuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah saum Ramadan dan juga ibadah salat Isya yang insya Allah kita lanjutkan dengan tarawih dan witir. Mudah-mudahan berbagai macam rangkaian ibadah yang kita lakukan, khususnya di bulan Ramadan ini, diterima oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita sampai tuntas kita menjalankan aktivitas ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Dalam kuliah singkat pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan satu tema rahasia puasa di balik kewajiban kutiba ala. Rahasia puasa di balik kewajiban kutiba ala. Dalam bahasa Arab, kewajiban itu diungkapkan dengan farodho biasanya, atau dengan wajaba atau aujaba. Tetapi di dalam ayat terkait dengan puasa, kata wajib diungkapkan oleh Allah dengan pilihan kata kutiba ala. Makna wajib yang diungkapkan dengan kutiba ala di dalam Al-Quran itu tidak banyak. Dalam Al-Quran yang 30 juz, 6.000 ayat lebih, itu kata kewajiban yang diungkapkan dengan kutiba ala itu hanya ada di 5 tempat. Yang pertama adalah
diungkapkan oleh Allah ketika menjelaskan tentang kewajiban berperang, kewajiban berjihad, kutiba alaikumul qital. Di dalam surat yang kedua 216. Yang kedua adalah ketika Allah menjelaskan terkait dengan kewajiban kisos. Kutiba alaikumul kisos, diwajibkan atas kalian kisos. Dan dalam kisos itu ada kehidupan. Yang ketiga, Allah menjelaskan kewajiban kutiba itu ketika terkait dengan wasiat. Al-Baqarah ayat 180-nya. Yang keempat, kewajiban yang diungkapkan dengan kutiba alaitu adalah kewajiban yang diungkapkan Allah ketika menjelaskan terkait dengan rahmatnya. Kataba ala nafsihi rahmah, Allah telah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan rahmat. Al-An'am 12 dan juga ayat yang ke-54. Dan yang kelima, kata wajib yang diungkapkan dengan kata kutiba alaitu adalah ketika Allah menjelaskan terkait dengan kewajiban ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa kira-kira rahasia di balik kata wajib dengan ungkapan dan pilihan kata kutiba ala ini? Kewajiban dengan kutiba ala pertama adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan yang mengandung beban. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183, sebelum kata-kata wajibkan atas kalian puasa itu diawali dulu dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Kata Fakhruddin Ar-Razi, ya ayyuha itu adalah merupakan huruf nida atau kalimat panggilan yang di dalam tafsir beliau, tafsir Fathul Kabir. Kalimat ini bukan bermakna khobariyah, bukan juga bermakna insaiyah. Jadi dalam ilmu balaghah kalimat itu ada dua, Pak. Ada kalimat khobari, ada kalimat insai. Atau khobariyah, kalimat yang berbentuk informasi, ada juga kalimat insaiyah yang berbentuk perintah. Kalau alhamdulillahirabbil alamin ini adalah kalimatnya khobariyah, informasi bahwa segala puji adalah milik Allah, tetapi maknanya insaiyah, perintah bahwa kita harus senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah. Tetapi kalimat nida atau panggilan kata Fakhruddin Ar-Razi, dia bukan khobariyah, dia juga bukan bermakna insaiyah, bukan berbentuk informasi, bukan juga berbentuk perintah. Tetapi nida atau kata panggilan dalam ayat ini, kata Fakhruddin Ar-Razi, untuk menunjukkan tentang kualitas munada, kualitas tentang siapa yang dipanggil itu. Seperti apa kualitas yang dipanggil itu? Keutuhan dan totalitas dari yang dipanggil atau munada. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apabila ada ayat atau Allah berfirman di dalam Quran atau di dalam kitab sucinya, idza qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fara'a sam'aka. Kata Ibnu Mas'ud, buka lebar telinga kalian. Kenapa sebabnya? Fa inna khairun tu'maru bihi aw syarron tanha anhu. Karena di balik kata panggilan ya ayyuhalladzina amanu ada kata setelahnya untuk membahagiakan dan amat sangat baik buat kalian, baik terkait dengan apa yang diperintahkan maupun terkait dengan apa yang akan dilarangnya oleh Allah. Fara'a sam'aka, buka lebar telinga kalian, buka hati kalian, buka pikiran kalian. Kenapa? Di balik kalimat ya ayyuhalladzina amanu akan ada kalimat yang membahagiakan kalian, yang baik buat kalian, baik terkait dengan apa yang akan diwajibkannya maupun terkait dengan apa yang akan dilarang dari kalimat itu. Dan ternyata memang luar biasa. Setelah kalimat panggilan ya ayyuhalladzina amanu, betul-betul ada sesuatu yang diwajibkan dan itu membahagiakan kita semua. Apa itu?
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, yang ujung target goal daripada puasa la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi manusia yang bertakwa. Tidak ada model manusia yang paling ideal di dunia ini selain daripada model manusia takwa. Takwa inilah yang harus jadi ambisi dan obsesi bagi kita orang-orang beriman. Lalu apa kalimat di balik itu semua? Pertama, kewajiban puasa dengan kata kutiba ala adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan yang mengandung beban. Kalau saya boleh mengkaitkan antara ayat ini yang diungkapkan dengan kutiba ala dengan surat Al-An'am 12 atau 54 terkait dengan kewajiban Allah memberikan rahmat. Seolah-olah seandainya Allah punya kewajiban, maka kewajiban bagi Allah hanya satu. Seandainya Allah punya kewajiban, maka kewajiban bagi Allah hanya satu. Kewajiban memberikan rahmat. Kataba ala nafsihi rahmah, telah kewajibkan atas diriku untuk memberikan rahmat kepada kalian. Jadi seolah-olah kalau kita gabung kewajiban ini, Allah ingin menegaskan kepada kita, telah kewajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana aku telah mewajibkan atas diriku untuk memberikan rahmat kepada kalian. Dan memang puasa ini adalah rahmat. Harinya, detiknya, jamnya, bulannya, semuanya adalah mengandung rahmat. Dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang dipandang oleh Allah dengan rahmatnya, la yu'adzibuhu abadan, insya Allah dia tidak akan masuk ke dalam kategori kelompok manusia yang diazab oleh Allah untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan puasa awal kita adalah puasa yang mengundang rahmat Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, rahasia kewajiban puasa dibalik dengan kewajiban kutiba ala. Kewajiban dengan kutiba ala adalah kewajiban yang menunjukkan tentang kedekatan dan keakraban antara yang mewajibkan dengan yang menjalankan kewajiban. Indikasi untuk menunjukkan itu banyak dalam ayat ini. Pertama, kata kutiba itu dalam bahasa Arab itu namanya fi'il madi majhul. Fi'il madi majhul itu artinya kata kerja yang subjeknya, yang fa'ilnya tidak disebutkan. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Enggak dijelaskan siapa yang mewajibkannya. Kenapa tidak disebutkan tentang siapa yang mewajibkannya? Kalau kita ditanya siapa kira-kira yang mensyariatkan puasa, siapa yang mewajibkan puasa, pasti jawaban kita semuanya siapa? Allah. Walaupun kata Allah dalam ayat itu tidak ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana lafaz Allahnya kira-kira dalam kalimat itu? Di mana kata Allahnya dalam lafaz itu? Tidak ada. Lafaz Allahnya mustatir, disimpan di balik kata kewajiban kutiba. Kenapa? Di dalam ilmu balaghah. Yuhzafu lil ilmi wa fi ikhtibari mustami'atin wasihatin inkari satrotin wadikin ijlali pursotin ijlali dan seterusnya. Itu dalam ilmu balaghah Pak. Musnad ilaih atau fa'il itu disimpan, tidak dinampakkan, kira-kira ada 10 poinnya. Ada 10 fungsinya. Ini enggak perlu dijelaskan di sini. Fungsi yang pertama adalah yuhzafu lil ilmi, dibuangnya fa'il musnad ilaih di dalam kalimat itu lil ilmi, karena saking dikenalnya, saking sudah diketahuinya tentang fa'il itu. Jadi sudah dikenal Allah itu, tidak perlu disebutkan lagi. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, kedekatan antara mewajibkan dengan yang menjalankan kewajiban, itu bisa kita lihat dari apa? Dari kata alaikum, kalian sebagai pihak yang kedua, atau kata ganti yang hadir, yang menunjukkan tentang kedekatan antara yang mewajibkan dengan yang diwajibkan, dengan yang menjalankan kewajiban. Diwajibkan atas kalian
Artinya kita adalah orang yang diajak bicara ketika Allah mewajibkan puasa. Kita adalah orang yang diajak ngobrol, yang hadir ketika Allah mewajibkan puasa itu. Jadi begitu akrab antara Allah yang mewajibkan dan mensyariatkan dengan kita yang menjalankan kewajiban. Makanya salah satu fungsi puasa itu adalah mengakrabkan, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kita terasa betul ketika sedang puasa, Allah begitu dekat dengan kita dan terasa kedekatan Allah dengan kita. Mau ngomongin orang, terasa betul. Mau berbuat curang, mau berbuka, padahal nggak ada yang lain, terasa betul. Seandainya kehadiran Allah yang kita rasakan saat puasa di Ramadan ini ada sampai 11 bulan ke depan, alangkah indah dan damainya kehidupan dunia ini. Kita kan masalahnya, kenapa terjadi penyimpangan ketika tidak ada yang ngontrol dan ada yang melihat? Disebabkan karena kita krisis terhadap keyakinan, pantauan dan pengawasan dari Zat yang Maha Gaib. Dan yang ketiga, kewajiban puasa di balik kata kutiba Allah adalah kewajiban untuk menunjukkan tentang sebentar dan singkatnya momentum itu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dalam bahasa Indonesia ini namanya adalah kata kerja pasif. Kata kerja aktifnya telah mewajibkan Allah kepada kalian puasa. Kata kerja pasifnya diwajibkan atas kalian puasa. Sekali lagi dalam ilmu balaghah tadi, salah satu fungsi dari 10 tadi adalah wadikin, disebabkan karena sempitnya waktu, terbatasnya momentum. Makanya dikatakan dalam ayat selanjutnya, puasa adalah ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terukur, terbatas, hari-hari yang singkat. Jadi hari di mana pintu surga terbuka lebar itu singkat. Hari di mana setiap amal kita didengar Allah itu singkat. Hari setiap amal kita dilipat gandakan Allah itu singkat. Hari di mana setiap kewajiban kita dinilai minimal 70 dan setiap sunnahnya dinilai wajib singkat. Hari di mana setan dibelenggu dan diikat yang menjadi penghambat utama kita dalam ketaatan disingkat. Jadi hari yang begitu luar biasa, bahkan hari di mana ketika kita beramal lebih baik dari 1000 bulan itu adalah hari yang singkat, hari yang terbatas atau limited edition. Edisi yang amat sangat terbatas. Oleh karena itulah Allah ringkas, diwajibkan bukan telah mewajibkan, saking kita agar tidak kehilangan momentum. Oleh karena itu maka mari yang baru kita 8 hari menjalankan puasa ini, ya, momentum yang terbaik ayyamam ma'dudat ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena sasaran dari ibadah yang kita lakukan di Ramadan ini adalah sasaran ketakwaan. Takwa adalah obsesi dan ambisi kita. Enggak ada kebahagiaan hakiki selain daripada ketakwaan, tidak ada kemuliaan abadi selain daripada ketakwaan. Bahkan Allah katakan dalam surat 19 ayat 72 dan 71-72 bahwa hanya orang-orang yang bertakwa yang akan masuk surga tanpa harus nyimpang dulu ke neraka terlebih dahulu. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya tsumma nunajjil ladina taqaw wa nadaruz zalimina fiha dithiya. Tidak satu orang pun di antara kalian, semuanya pasti akan memasuki dan mendatangi neraka kecuali orang-orang yang bertakwa, dan Allah akan membiarkan orang zalim di dalam neraka dalam keadaan tertunduk. Mudah-mudahan kuliah singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita semakin mendalami, menghayati dan memanfaatkan setiap detik, waktu dan harinya di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar adalah milik Allah, kesalahan adalah disebabkan karena kebodohan saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.